Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat MIPA. Kembali lagi bersama channel Dias MIPA. Mudah, ingat, paham, asik. Hai Sobat MIPA, jangan lupa ya kalian like, komen, share, dan subscribe ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, apa kabar kalian semua? Semoga senantiasa sehat ya. Amin. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas materi tentang tekanan pada zat cair. Sebelumnya kita sudah membahas tentang tekanan pada zat padat, dan selanjutnya kita akan membahas tentang tekanan pada zat cair. Tujuan dari pembelajaran hari ini, yang pertama, kita dapat mengidentifikasi tekanan hidrostatis, dan yang kedua kita dapat menjelaskan hukum Pascal, dan yang ketiga kita dapat menjelaskan penerapan hukum Archimedes. Materi selanjutnya yaitu hukum Archimedes. Hukum Archimedes menyatakan bahwa sebuah benda yang dicelupkan sebagian atau seluruhnya ke dalam zat cair akan mendapat gaya ke atas yang besarnya sama dengan berat zat cair yang dipindahkan. Gaya ke atas disebut juga dengan gaya apung. Arah gaya apung berlawanan dengan arah gaya berat benda. Semakin besar gaya apungnya, maka posisi benda dalam air semakin ke atas. Baik, selanjutnya terdapat 3 kemungkinan posisi benda jika berada dalam zat cair. Yang pertama yaitu benda tenggelam. Misalnya, telur kita masukkan ke dalam air. Mengapa telur dapat tenggelam? Alasannya adalah karena massa jenis telur lebih besar daripada massa jenis air, dan gaya berat telur lebih besar dari gaya apungnya. Benda yang kedua yaitu benda melayang. Bendanya masih sama ya adik-adik, yaitu telur. Mungkin gak sih membuat telur melayang di tengah air? Jawabannya mungkin kok. Caranya, masukkan kurang lebih 1 sendok garam ke dalam air, lalu aduk, kemudian masukkan telurnya. Nah kan, jadi melayang telurnya. Hal ini terjadi karena penambahan garam membuat massa jenis air menjadi meningkat. Dengan penggunaan garam yang tepat, massa jenis air dan telur menjadi seimbang, sehingga gaya berat telur dan gaya apung telur juga seimbang, sehingga telurnya pun melayang. Benda yang ketiga yaitu benda terapung. Bendanya masih sama ya adik-adik, yaitu telur. Bagaimana cara membuat telur bisa terapung? Nah, ya, caranya adalah kita tambahkan garam yang lebih banyak dari percobaan benda melayang. Bisa menggunakan 2-3 sendok garam, bahkan bisa lebih. Hasilnya pasti akan terapung. Coba kita lihat. Nah, betul. Semakin banyak pemberian garam membuat massa jenis air semakin besar, dan gaya apung telurnya pun semakin besar. Dari 3 percobaan tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa syarat benda tenggelam jika massa jenis benda lebih besar daripada massa jenis zat cair. Massa jenis dibaca yaitu Rho, penulisannya Rho. Syarat lainnya yaitu jika gaya berat benda lebih besar daripada gaya apungnya. Syarat benda melayang yaitu jika massa jenis benda sama besar dengan massa jenis zat cairnya. Selanjutnya, jika gaya berat benda sama besar dengan gaya apungnya. Syarat benda terapung yaitu jika massa jenis benda lebih kecil daripada massa jenis zat cairnya. Begitupun dengan gaya berat bendanya lebih kecil dari gaya apungnya. Baik adik-adik, selanjutnya cara menghitung gaya apung atau gaya ke atas, yaitu dengan selisih berat benda di udara dan berat benda dalam air. Secara matematis dapat kita tulis FA sama dengan WU dikurang WA, di mana FA sebagai gaya apung atau gaya ke atas dengan satuannya Newton, WU sebagai berat benda di udara dengan satuannya Newton.
dan WA sebagai berat benda di dalam air dengan satuannya Newton. Contoh soalnya diketahui berat benda di udara sebesar 0,5 Newton, berat benda di dalam air sebesar 0,3 Newton. Maka gaya punya 0,5 dikurang 0,3 sama dengan 0,2 Newton. Selanjutnya, cara lain untuk menghitung gaya apung atau gaya ke atas yaitu FA sama dengan Rho kali G kali V, di mana FA adalah gaya apung atau gaya ke atas dengan satuannya Newton, Rho adalah massa jenis zat cair dengan satuannya kilogram meter kubik, G adalah percepatan gravitasi dengan satuannya meter per second kuadrat, dan V adalah volume benda yang tercelup atau volume zat cair yang dipindahkan dengan satuannya meter kubik.